Assalamualaikum Bu Ratna. Pak Cahyadi. Waalaikumsalam, Pak. Apa kabar nih, Pak Cahyadi? Alhamdulillah Bu, saya lumayan sehat ini. Walaupun lagi agak sakit batuk Bu. Hanya saja saya punya sedikit masalah nih Bu. Apa yang bisa saya bantu ini, Pak Cahyadi? Ibu tidak sibuk kan? Bolehkah kita berbincang-bincang sebentar saja Bu? Tentu saja boleh sekali, Pak. Kebetulan saya sedang ada waktu luang nih. Tapi ngomong-ngomong, apa nih yang Pak Cahyadi harapkan dari percakapan kita nantinya, Pak? Eh, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Bu Ratna. Mungkin nanti setelah saya ceritakan sama Bu Ratna, harapannya saya akan mendapatkan gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Oh, begitu ya. Memangnya ada masalah apa nih, Pak Cahyadi? Jadi begini Bu Ratna, ada beberapa siswa saya yang kalau mengikuti pelajaran di kelas itu tidak begitu semangat dalam mengikuti pelajaran Bu Ratna. Bahkan tugas pun ada beberapa dari siswa yang jarang dikerjakan. Padahal anak-anak itu termasuk anak yang pandai sebetulnya. Itu yang membuat saya pusing menghadapinya, Bu. Baiklah. Dari apa yang saya dengar, kalau boleh tahu, tidak semangatnya dalam pelajaran apa ya, Pak? Hampir semuanya, Bu. Tapi yang paling parah itu dalam pelajaran bahasa Indonesia, Bu Ratna. Hmm, Tadi kan Pak Cahyadi bilang ya, ada beberapa siswa yang kurang semangat dalam belajar, khususnya bahasa Indonesia dan jarang mengerjakan tugas. Nah, apakah Pak Cahyadi sudah menelusuri penyebab dari masalah ini, Pak? Sudah, Bu. Saya sudah memanggil anak-anak tersebut dan menanyakan mengapa sih sekarang jika di kelas kurang bersemangat dalam mengikuti pelajaran dan juga cara mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Lalu dari pengamatan Pak Cahyadi tadi, mengapa sih anak-anak itu jadi kurang bersemangat dalam pelajaran di kelas, Pak? Jadi begini Bu, setelah saya amati, mengapa kok anak-anak itu kurang bersemangat ketika pelajaran bahasa Indonesia? Karena saat disajikan teks bacaan yang terlalu panjang, sehingga Hmm, mungkin membuat anak itu menjadi malas membacanya. Itu sih Bu, yang saya amati di kelas. Seperti itu ya. Nah, kira-kira kondisi ideal yang seperti apa nih yang Pak Cahyadi harapkan dari murid Pak Cahyadi tersebut? Tentunya nggak muluk-muluk Bu kondisinya, tetapi yang pasti yang sesuai dengan kriteria dan harapan guru tentunya. Saya mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran bahasa Indonesia dengan baik, seperti halnya murid-murid yang lain, dan bisa mempertahankan prestasinya tentunya Bu Ratna. Kalau begitu, sekarang coba Pak Cahyadi pikirkan ya, adakah cara yang Pak Cahyadi lakukan untuk bisa meningkatkan motivasi belajar murid-murid Pak Cahyadi tersebut? Hmm, Gimana ya Bu ya? Berdasarkan pengamatan saya sini Bu, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, sehingga anak tidak semangat mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Mungkin mereka bosan, mungkin mereka jenuh karena metode yang saya terapkan. Mungkin mereka juga jadi agak bosan gimana gitu Bu. Jadi Bu, yang saya lakukan adalah dengan memperbaiki metode pembelajaran yang saya lakukan selama ini. Mungkin dengan cara memperbanyak ice breaking, serta memilih dan menyiapkan media pembelajaran yang menarik agar siswa nantinya bisa tertarik, terus termotivasi
bersemangat dalam mengikuti pembelajaran di kelas saya itu, Bu, terutama pelajaran bahasa Indonesia tentunya, Bu. Itu sudah bagus sekali loh, Pak. Apakah kira-kira ada metode yang lain yang kira-kira sudah pernah berhasil Pak Cahyadi lakukan di kelas, Pak? Oh, ada, Bu. Jadi metode yang pernah saya lakukan dan berhasil yaitu dengan membuat ice breaking pesan berantai. Itu kalau ice breaking kan bisa memberikan semangat baru untuk anak-anak, bisa mencairkan suasana juga di tengah-tengah kepenatan mereka dalam belajar. Dengan cara ice breaking, anak-anak bisa kembali semangat. Waktu itu, Bu, siswa melakukannya secara berkelompok dan menyampaikan pesan yang dibaca secara berantai, serta secara otomatis siswa membaca teks yang disajikan, tetapi dilakukan dengan teknik game sesuai dengan pembelajaran. Tahu sendiri, Bu, bahwa anak-anak SD terutama kan anak-anak yang masih dalam dunia bermain. Mungkin kalau pembelajaran dibungkus dengan teknik game, di situ lebih mengena. Berarti kan anak-anak belajar di dunianya mereka, yaitu dunia bermain. Hasilnya, seluruh siswa terlibat dan pembelajaran pun berjalan sesuai dengan apa yang saya harapkan. Wah, luar biasa ya Pak Cahyadi ya. Luar biasa loh, ini ice breaking, pesan berantai, dengan games juga. Itu kira-kira jika kita rating tuh ya, dari angka 1 sampai 10, tingkat keberhasilan ice breaking, pesan berantai, dan teknik games itu untuk menarik minat siswa, kira-kira setara berapa Pak di angka 1 sampai 10? Kalau menurut pengamatan saya, keberhasilan dalam menggunakan metode ice breaking, pesan berantai, dan game itu kisaran ada di rating 8 atau 9, Bu. Luar biasa berhasil sebenarnya sih, Bu. Karena memang anak-anak bersemangat lagi, karena anak-anak juga lebih mengena dalam pembelajaran. Mereka tidak sadar bahwa dalam bermain itu ada pembelajaran yang disampaikan. Seperti itu, Bu. Ya, baiklah. Itu sudah bagus sekali loh, Pak. 8 sampai 9 itu hampir sempurna ya, Pak ya. Jadi Pak Cahyadi ini merencanakan akan menggunakan ice breaking, pesan berantai, dan games ya, Pak ya. Selanjutnya apa nih rencana Pak Cahyadi yang akan dilakukan ke depannya? Serta bagaimana langkah-langkahnya ya, Pak? Mungkin yang akan saya lakukan ke depannya, pastinya saya akan menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi, Bu. Tidak monoton, tidak melulu ceramah, tidak melulu klasikal, tetapi lebih beraneka ragam agar si anak ini lebih termotivasi, lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Dan juga diselingi dengan kegiatan ice breaking yang menarik tentunya. Dan jangan lupa pula karena game tadi yang menjadi patokan, yang menjadi dasar anak-anak bersemangat juga disertakan, Bu. Nah, terutama game ini merupakan suatu cara dalam pesan berantai terutama yang saya ceritakan tadi, Bu. Kemudian juga mengupdate cara mengajar yang lebih berpihak pada murid. Karena kalau kita mengajar berpihak pada murid, kita tentunya lebih bisa memposisikan diri sebagai murid. Murid itu pengennya apa sih? Murid itu nyamannya bagaimana sih? Lah, agar kita tahu bagaimana nyamannya, kita tentunya mengadakan pendekatan, Bu. Nah, tentunya agar tercapai tujuan pembelajaran yang baik dari segi murid maupun dari segi saya sendiri sebagai seorang guru dan pendidik, saya tadi, Bu, yaitu update cara mengajar yang berpihak pada murid. Ya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro seperti itu, Bu, kira-kira, Bu. Wah, sangat luar biasa sekali, Rob. Ini langkah-langkah Bapak yang sudah direncanakan. Saya yakin ini akan berhasil, Pak. Tapi kira-kira siapa ya yang bisa membantu Pak Cahyadi dalam membantu menyusun maupun melaksanakan rencana Pak Cahyadi tadi?
Ya, yang membantu saya dalam menyusun dan melaksanakan rencana tadi, tentunya saya melibatkan semua rekan, kemudian kepala sekolah. Kita tidak bisa berjalan sendiri tentunya, Bu. Dalam suatu program, tentunya kita harus berkolaborasi dengan berbagai macam pihak terkait. Dan tentunya kita juga harus menjalin komunikasi juga dengan orang tua murid di rumah. Karena kayak apapun yang diprogramkan oleh sekolah, tanpa ada support dari orang tua, kayaknya mustahil untuk berhasil. Seperti itu kira-kira, Bu. Betul ya, Pak, ya. Kita butuh support dari orang-orang sekitar ya. Tetapi kira-kira berapa lama nih Pak Cahyadi waktu yang dibutuhkan untuk melakukan koordinasi tadi dengan kepala sekolah, rekan sejawat atau guru, begitu juga orang tua murid di rumah? Eee, Kayaknya tidak membutuhkan waktu lama, Bu. Prinsip saya sih lebih cepat lebih baik, karena ini merupakan suatu masalah. Karena kalau biarkan terlalu lama, nanti masalah tersebut khawatirnya akan semakin banyak dan semakin kompleks tentunya. Secepatnya akan saya laksanakan, Bu. Tetapi mungkin hasilnya yang membutuhkan waktu agak lama. Karena tidak ada sesuatu yang dilakukan hasilnya bisa secara instan tentunya, Bu. Perlu proses, perlu adanya rencana, kemudian ada evaluasi, ada tindak lanjut seperti itu, Bu. Betul sekali ya Pak ya. Apabila kita punya rencana, memang lebih baik langsung dilaksanakan ya Pak ya. Kita jangan sampai menunda-nunda waktu lah, barangkali malah lupa. Kira-kira kapan nih Pak Cahyadi bisa memulai melaksanakan rencana ini? Ya seperti yang tadi saya bicarakan, Bu, pengen secepatnya, Bu. Mungkin besok atau lusa akan saya laksanakan. Ini agar murid juga mendapatkan hak belajar mereka, agar terlaksana pembelajaran yang sesuai, baik, terus prosedural dan mengena kepada murid, yang diinginkan oleh murid maupun yang diinginkan oleh pendidik, Bu. Baiklah Pak Cahyadi. Kemudian nih, komitmen seperti apa sih yang bisa Bapak terapkan agar rencana yang sudah disusun ini berjalan dengan baik, Pak? Saya akan berusaha konsisten belajar, Bu, mengupdate segala informasi, banyak belajar, banyak menggali ilmu, baik itu dari media elektronik, internet, ataupun teman sejawat. Tentunya kalau teman sejawat kita tidak bisa menyampingkan proses kolaborasi ya, Bu. Dan juga berbagi praktik baik dengan rekan sejawat tentunya di sekolah maupun di luar sekolah untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik. Bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan menggunakan berbagai metode pembelajaran yang menarik, sehingga diharapkan nanti kehadiran saya di kelas akan selalu dirindukan oleh murid-murid saya. Itu yang saya idam-idamkan, Bu. Wah, Kehadiran saya dirindukan oleh mereka. wah, impian semua guru ya Pak Cahyadi ya. Saya yakin semua guru itu memimpikan hal yang sama, yaitu dirindukan oleh murid-muridnya. Betul Pak Cahyadi? Betul, Bu. Nah, di sini tapi adakah dukungan lain dari pihak lain seperti sarana prasarana atau dukungan dari siapa itu Pak yang Pak Cahyadi butuhkan untuk merealisasikan rencana tadi Pak? Oh, kalau di sekolah, dukungan seperti sarana dan prasarana sekolah sudah ada, Bu. Semisal kayak proyektor, semisal ada buku bacaan, ada perpustakaan, banyak sekali lah prasarana yang sudah mendukung. Alhamdulillah sekolah saya juga termasuk sekolah yang sarana dan prasarananya lengkap. Kemudian juga tidak lupa yang paling penting adalah dukungan dari Bapak Kepala Sekolah, Bu. Kalau Bapak Kepala Sekolah mengizinkan, meridhoi, apalagi mensupport apa yang menjadi program saya, tentunya program yang saya akan laksanakan akan jauh lebih mudah terrealisasikan. Kemudian juga tidak lupa rekan guru, Bu, karena sekali lagi kita tidak bisa melaksanakan program
yang kita rencanakan tanpa adanya kolaborasi dengan rekan guru yang ada di sekolah. Mungkin dukungan dari internal pribadi saya yang harus lebih konsisten dalam menjalaninya. Seperti itu, Bu. Iya, baiklah Pak Cahyadi ya. Sekarang Bapak sudah menemukan rencana langkah-langkahnya dan siapa saja yang nanti akan dimintai bantuan. Saya mendoakan ya Pak ya, semoga rencana itu berjalan dengan lancar. Nah, saya mau tanya ini Pak, bagaimana perasaan Pak Cahyadi sekarang setelah kita berbincang-bincang tadi Pak? Alhamdulillah Bu, Masya Allah, luar biasa. Saya merasa lega sekali Bu Ratna. Saya merasa telah menemukan solusi dari hasil perbincangan kita tadi Bu. Syukurlah kalau begitu Pak. Saya juga senang bisa berbagi ya Pak ya. Apakah ada hal lain yang ingin Pak Cahyadi sampaikan? Saya rasa sementara cukup sih Bu Ratna. Terima kasih banyak loh Bu, sudah meluangkan waktunya, sudah mau berbagi, sudah mau mendengarkan curhat saya. Saya juga senang bisa mendengarkan cerita Pak Cahyadi. Kalau boleh, minggu depan kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Saya juga penasaran ini ingin dengar progres dari langkah-langkah yang Bapak terapkan dalam pembelajaran. Bisa Pak? Siap Bu, minggu depan kita ngobrol lagi Bu. Mudah-mudahan sudah ada perubahan ya Bu ya. Amin ya robbal alamin. Ya, sekali lagi terima kasih ya Bu Ratna. Ya sama-sama ya Pak ya. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya Pak ya. Ya, saya mohon pamit undur diri Bu Ratna. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.